Ini silakan Bang Riko ataupun Pak Riko lah. Silakan menceritakan sedikit latar belakang tentang diri Bapak. Ya, terima kasih Bung Indra atau Bung Iya, Butota. asik. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat Waalaikumsalam malam warahmatullahi bagi wabarakatuh. pemirsa semua yang pemirsa live streaming. Ya, Pada kesempatan ini tentunya saya berucapkan terima kasih kepada Bung Indra dan Bung sama-sama. Noval yang telah berinisiasi untuk mengundang saya ke studio mini Ya, ini, dan ini tentunya merupakan sebuah penghargaan buat saya. insya Alhamdulillah. Allah. Terkait dengan apa yang menjadi pertanyaan Bung Indra, ya, latar belakang saya ini ya boleh dikatakan orang biasa-biasa, Bung Indra. Iya. Karena dari latar belakang kehidupan orang tua saya ini hanya anak dari tukang kayu, kemudian ibu saya sebagai petani. Tetapi alhamdulillah saat ini saya bisa dapat kemarin 3 hari yang lalu, alhamdulillah sudah melaksanakan ujian tutup gelar doktor Alhamdulillah di kemarin Pak ya, universitas. minggu Ya, lalu ya, minggu gelar kemarin. doktor, woi, Ya, luar biasa 3 netizen. hari. Dokter Tiga- yang di samping saya ini. 3 hari yang lalu itu di Universitas Negeri Gorontalo, tetapi UNG. dengan nilai IP 3,92. Wih, menyentuh cum Ya, laude itu. itu sudah cum laude, tetapi Cum laude. karena persoalan saya menyelesaikannya kurang lebih 5 tahun, 5 sehingga Kesibukan apa ya, semua ini ya. cum laude itu tidak diberikan, tetapi predikat sangat memuaskan. Wih, luar biasa itu Pak, keren ya. Kenapa ini harus kami sampaikan? Karena bagi framing yang terjadi di masyarakat bahwa seorang anak petani tidak mungkin bisa mencapai, Kebanyakan ya masyarakat berpikir seperti itu. berpikir seperti itu. Tetapi alhamdulillah dengan sebuah konsisten dan komitmen saya untuk bagaimana untuk belajar ini untuk bisa berguna bagi siapa saja, maka itu yang selalu saya lakukan, dan alhamdulillah itu berkat doa dari orang tua saya. Saat ini orang tua laki-laki tidak ada lagi, kemudian yang ada orang tua perempuan, umurnya kurang lebih sekitar 98 tahun, dan alhamdulillah masih ada. Alhamdulillah ya. Dan tentunya keberhasilan saya mencapai gelar dokter ini saya persembahkan kepada orang tua saya. Pada orang Yang tua. luar biasa. Wih, luar biasa ini cerita. Jadi secara tidak langsung juga kemarin juga sempat saya mencari bibliografinya Pak Presiden. Ya. Itu anak seorang tukang kayu juga. Iya. Kok bisa jadi presiden, apalagi kita teman-teman ya. Sudah dikasih fasilitas yang mewah, sudah diadakan laptop apa semua canggih semua, jadi tergantung dari kita. Itu salah satu cerita dari Bapak Riko. Sedikit saya tambahkan, memang orang berpikir ya dari latar belakang saya sehingga mencapai titik puncak pendidikannya. Kalau S3 itu kan titik puncaknya. Iya, betul. Nah, untuk pendidikan formal. Mungkin orang tidak percaya bahwa saya harus bisa mendapatkan itu, karena saya latar belakang kehidupan saya itu, saya setelah lulus SMA karena orang tua tidak mampu, saya harus hijrah ke Manado. Oh, sempat di Manado juga Pak ya? Hijrah ke Manado. Dan di Manado saya ya karena keinginan saya untuk bisa kuliah mau sekolah, saya kerja apa saja yang bisa menghasilkan uang. Iya, betul. Dan karena harus ini saya sampaikan ke masyarakat, dan bahkan kerja di terminal pun saya lakukan. Isi penumpang. Ya, artinya kalau istilah di terminal calo ya. Ya, calo betul. Ya. Yang ajak-ajak penumpang ayo naik arah ke sini, arah ke sini. Ke jurusan Gorontalo. Tetapi dari ketekunan saya, alhamdulillah di samping saya kerja, saya kuliah. Ya. Ambil S1 di Manado, Universitas Negeri Pembangunan, Universitas Pembangunan Manado. Ya. S1, dan alhamdulillah selesai. Di samping itu saya kerja terus, kerjanya di terminal. Orang tidak percaya. Orang tidak percaya bahwa Bapak ini sambil kuliah juga. Sambil kuliah. Dan alhamdulillah setelah selesai kuliah ambil S1, saya pulang ke Bualemo. Saya mendaftar ambil S2 di UMI, Universitas Muslim. Saat itu usianya Bapak sudah berapa tahunan? Ya sudah, ambil S2 saya sudah umur 46 ya, 46 ya. 46 S2. Karena kalau umur diambil S3 saya kurang lebih 5 tahun yang lalu kan, saya mendaftar S3.
Jadi habis selesai S2 langsung lanjut lagi. Mendaftar lagi sama Ada S2. kecenderungan apa namanya terjawab yang analisis bahasanya tadi, analisis dari saya. Bang Riko itu kalau lihat dari segi nama itu suka dengan hal-hal baru dan tidak mudah menyerah. Iya. Terjawab ya. Dari apa namanya? Dari S2 kalau orang lain kan berpikir, saya juga sempat berpikir lalu itu Pak. Apa namanya? Sudah S1, break dulu berhenti dulu Ternyata ini seusia Bapak saja dia bisa, apalagi kita ya teman-teman ya. Ini salah satu motivasi kuat loh untuk yang suka pendidikan Dan sebenarnya. alhamdulillah setelah selesai ambil S2 di Makassar, Ya. Universitas di tahun 2016 saya selesai S2 di Makassar. Saya langsung ditawarin teman yang ada di Iksan Bualemo untuk Iksan jadi Bualemo. dosen di sana. Dan jadi kurang lebih saya mengajar sebagai dosen di Iksan Bualemo itu kurang lebih dari tahun 2016 sampai tahun 2019. Oh, di Iksan Bualemo Tila Muda sini ya? Tilamuta, sebagai Oh dosen. iya betul. Jadi betul. kurang lebih 3 tahun setengah saya mengajar di situ. Uh-uh. Dan setelah saya berkonsentrasi jadi anggota DPRD. Sekarang posisinya Ya, anggota DPRD. Anggota DPRD Kabupaten Bualemo dari Partai Perindo. Saya alhamdulillah teman-teman dari dosen dari Iksan tetap meminta saya untuk bisa Membagi mengabdikan, ilmu. ya, situ. Tetapi saya bilang karena kesibukan saya tidak bisa lagi karena saya sebagai wakil rakyat. Betul. Saya harus konsentrasi dengan pekerjaan saya. Tetapi di perjalanan waktu kemudian saya diminta oleh teman-teman Nahdlatul Ulama. Ya. Karena kebetulan saya juga waktu saya masih di Manado itu termasuk pengurus Nahdlatul Ulama, pengurus GP Ansor Provinsi Sulawesi Betul, Utara. Karena kecintaan saya ke Nahdlatul Ulama, teman-teman menghubungi saya untuk kembali berkiprah untuk mengembangkan KNU-an di Kabupaten Bualemo, maka saya terima tawaran untuk bagaimana kita merintis di Provinsi Gorontalo itu sudah berdiri Universitas Nahdlatul Ulama. UMGO. Jadi sekarang sudah. Ya. Oh iya yang di Kabupaten Ya. Gorontalo itu Pak ya, Ya. UMGO. Dan untuk di Kabupaten Bualemo, Pak Rektor menyarankan kalau bisa dibuka sebuah kampus pengembangan UMGO yang ada di kota. Akan berkembang lagi. Ya, jadi sudah dibuka. Sudah dibuka sekarang, Jadi Pak. tahun ini kita sudah buka UMGO di Universitas Nahdlatul Ulama di Kabupaten Bualemo sebagai pengembangan dari yang ada di kota. Oh, Gitu, jadi ya. sudah mulai banyak Jadi kan? dengan mahasiswa yang mendaftar tahun ini itu kurang lebih 72 orang, terdiri dari 2 prodi, yaitu hukum Hukum. dan pemerintahan. Dan alhamdulillah itu sudah berjalan. Wih, jurusan-jurusan keren Ya. semua Pak. Tapi untuk pertama ini, perdana ini kami berupaya dari penggagas berdirinya Universitas Nahdlatul Ulama sebagai pengembangan yang ada di Kabupaten Bualemo itu, untuk pendaftar pertama kami tidak ambil biaya apa-apa. Gratis. Dari semester 1 sampai semester 8 kami upayakan untuk Full digratiskan. beasiswa. Full beasiswa. Wih, alhamdulillah Dan luar biasa. alhamdulillah yang lain kami sudah kaper dari beasiswa yang dari pusat, kemudian yang melalui jalur NU, ada yang Ya. melalui jalur partai. Ya. Dan alhamdulillah itu sudah jalan. Kemudian di Kabupaten Bualemo ada MOU yang sudah ditandatangani antara kepala daerah dengan pihak rektorat saat perjanjian kerjasama untuk dalam rangka menopang para mahasiswa yang ada di Kabupaten Bualemo. Betul. Dan alhamdulillah tahun ini tahun kemarin saya bisa loloskan di perubahan itu 100 juta untuk pengembangan itu. Kemudian tahun ini juga ada 50 juta dan semuanya itu untuk diperuntukkan bagaimana membiayai para mahasiswa yang sudah belajar, proses belajar ini. Insya Allah ke depan itu akan jadi amal jariah ya Ya. buat Bapak dan tim. Nah ini tadi ada satu informasi yang menarik bagi saya. Sekarang juga kesibukannya Bapak itu sebagai Alek. Iya. Alek di Bualemo. Nah silakan bercerita sedikit Pak. Di Alek Bualemo itu sendiri posisinya Bapak sebagai apa? Kemudian program inovasi di instansi ataupun tim kerjanya Bapak sampai sekarang yang berjalan ataupun sementara direncanakan. Jadi saya itu dilantik sebagai anggota DPRD Kabupaten Bualemo itu tepatnya tanggal 21 Agustus ya, 21 Agustus 2019. 2019. Dan karena keberadaan partai saya cuma saya sendiri ya, 1 kursi, Iya. maka saya harus melakukan komunikasi politik dengan lintas partai yang ada di dalam. Betul.
Jadi saya melakukan komunikasi politik dengan Partai Nasdem dan alhamdulillah terjadi sebuah kesepakatan. Kami membentuk satu fraksi yang kami namakan Koalisi Nasdem Perindo, dan alhamdulillah sampai hari ini itu berjalan. Nah, di dalam komunikasi yang dibangun itu sudah ada kesepakatan siapa yang masuk di Banggar, siapa yang masuk di Komisi 1, Komisi 2, Komisi 3. Dari awal itu kita sudah bangun sebuah kesepakatan yang ditandatangani oleh Ketua Wilayah Nasdem, Sekretaris Nasdem Provinsi, kemudian saya sebagai Ketua DPD 2 Perindo yang ada di Kabupaten Bualemo, menandatangani kesepakatan, dan hasil kesepakatan itu kita kirim ke pusat gitu. Sehingganya, dan alhamdulillah dari hasil komunikasi itu saya ditempatkan di Komisi 2. Dan alhamdulillah saya juga dipercayakan oleh teman-teman Nasdem untuk masuk di komposisi sebagai anggota Banggar, Badan Anggaran Daerah ya. Ya. Jadi kebanyakan juga kan masyarakat itu tidak tahu apa fungsi dan tugas dari komisi-komisi ini. Siapa tahu Bapak bisa menjelaskan biar beberapa Kalau komisi, kebetulan kalau ada di DPRD Kabupaten Bualema itu ada 3 komisi. Ya. Komisi 1, Komisi 2, dan Komisi 3. Kalau Komisi 1 itu membidangi pemerintahan. Kalau Komisi 2 dia membidangi ekonomi. Komisi 3 membidangi pembangunan. Khususnya di Komisi 2 itu karena dia berbicara bidang ekonomi, maka mitra kerja Komisi 2 itu ada BKAD, Keuangan Daerah, kemudian pokoknya terkait dengan persoalan ekonomi ada Dinas Pertanian, Dinas Perikanan dan Kelautan, Dinas Deperindakop, kemudian Dinas Pangan. Itulah yang menjadi mitra dari Komisi 2. Komisi 2 Banggar ini. Banggar. Kalau Banggar itu satu alat kelengkapan yang lain yang khusus merumuskan setiap anggaran yang ada di Kabupaten Bualemo ini. Jadi tugasnya si Komisi 2 nih. Kalau Komisi 2 tugasnya khusus untuk sesuai dengan mitra itu. Ya. Tapi kalau Banggar itu diambil dari semua anggota DPR yang di Komisi 1, Komisi 2, Komisi 3 yang notabene adalah perwakilan dari semua fraksi. Begitu. Ya. Jadi di samping komisi saya di Komisi 2, saya juga di anggota Banggar. Anggota Banggar. Ya. Jadi karena kebanyakan kan masyarakat jatan mau lo di Komisi 1, Komisi 2, Komisi 3. Jadi di saat saya menjelaskan juga, saya juga kurang tahu. Jadi itulah Komisi 2 itu dia membidangi persoalan-persoalan ada yang terkait dengan ekonomi di daerah, maka Komisi 2 lah yang membidangi. Misalnya ada kepentingan masyarakat yang ada di Paguyaman. Terkait Paguyaman ini kan rata-rata kan petani, berarti dia berhubungan dengan dinas pertanian. Sehingga kalau misalnya ada persoalan dinas pertanian yang terjadi miskomunikasi antara petani dengan dinas pertanian, kamilah yang memediasi. Komisi 2 gitu. Demikian juga bila mana ada terjadi persoalan di dinas pasar, di pasar. Betul. Nah, kami mengundang pihak-pihak terkait. Pihak terkait, begitulah kemitraan yang dilakukan oleh kami di sana. Oke, terima kasih Pak. Ini ada lagi. Sekarang kan kalau ngomong tentang ekonomi yang ada di Bualemo itu sempat kemarin viral. Kemudian kenapa sampai viral? Karena konsep edukasi di masyarakat yang mungkin bisa dikategori high, medium atau low seperti itu. Di sini ada dua something unik yang beredar di masyarakat itu. Yang pertama itu investasi, kemudian yang kedua itu Serewangi. Nah, Serewangi itu terbentuk karena mungkin karena kurangnya lowongan kerja yang ada di Bualemo, sehingga mereka mencari, wah ini kayaknya tinggi gajinya. Menurut pendapat Bapak sendiri, ini kan sudah beredar di media-media sosial, apalagi menyentuh ke ekonomi masyarakat langsung, perihal investasi dan Serewangi. Jadi memang benar di kondisi Bualemo ini di daerah kita saat ini itu kita diperhadapkan dengan kurangnya lapangan pekerjaan. Betul. Sehingga ini mengakibatkan ketika ada masyarakat mendengar informasi di sosial media dengan gampang untuk menerimanya. Padahal ini belum meng-cross check kevalitan informasi yang disampaikan melalui sosial media ini. Jadi di Bualemo ini terkait dengan persoalan
baik investasi maupun Sariwangi ini, memang kami di DPRD juga sudah pernah mendengar itu. Tetapi sepanjang itu tidak ada masuk ke ranah pemerintahan, itu kami anggap itu tidak benar. Ya. Ya, karena persoalannya begini, ketika ada investor yang datang ke Bualemo, sepaling tidak dia yang harus dia lakukan pendekatan lebih dulu, yaitu eksekutif. Betul. Karena mereka lah harus mengurus terkait dengan proses perizinan. Nah, itu yang paling utama. Paling utama. Nah, kalau terkait dengan perusahaan Sariwangi apa namanya? Serewangi. Ya. Serewangi. Sampai saat ini kami di Komisi 2 yang membidangi terkait dengan persoalan ekonomi itu, belum ada perusahaan yang mendaftar ke PTSP, Ya. PTSP yang khusus untuk pengurusan izinnya, baik itu menghubungi Dinas Pertanian untuk masuk menjadi investor, mencari lahan atau membuka perusahaan di sini di Bualemo, terkait dengan persoalan yang berkembang di media ini. Ya, apalagi berhubungan dengan pertanian langsung. Pertanian langsung. Semestinya kalau misalnya ada perusahaan itu, yang mereka hubungi Dinas Pertanian. Ya. Karena Dinas Pertanian itulah yang tahu persoalan lahan-lahan lahan tidur. Betul. Yang ada di Kabupaten Bualem. Tapi sejauh ini, sepanjang pengamatan kami sebagai orang yang bermitra dengan Komisi 2 dalam hal ini Dinas Pertanian, itu belum ada perusahaan yang melakukan. Belum ada yang melakukan konfirmasi ke pihak terkait ya. Terkecuali ya, karena komitmen pemerintah daerah dengan adanya, saya singgung sedikit dengan terkait dengan ILUK Bualemo. Iya, silakan. Dengan ILUK Bualemo ini kan tujuan utama itu untuk mendatangkan investor ya. Untuk menopang, mendorong tingkat pertumbuhan yang ekonomi yang ada di Bualemo. Ya mudah-mudahan dalam waktu event ILUK Bualemo ini, perusahaan Sariwangi itu berani tampil untuk dapat menyampaikan, dan kalau memang dia betul-betul, sampaikanlah di depan kami di Komisi 2 seperti apa yang akan digambarkan, akan diperbuat di Kabupaten Bualemo. Layout presentation ya. Apa dipresentasikan. Nah, yang kami khawatirkan kemarin ada sebuah perusahaan yang datang dari Jakarta, dan itu masuk melalui eksekutif, dan eksekutif sebagai bentuk kemitraan kita, karena di mana antara pemerintah daerah dengan pihak legislatif adalah dua mata sisi uang yang tidak bisa dipisahkan. Betul. Maka mereka datang bawa ini investor ke DPR, menyampaikan investor ini untuk membuka pabrik ban di Kabupaten Bualemo. Tapi sampai hari ini tidak ada. Nah, ini juga harus hati-hati. Ya. Sedangkan pemerintah saja bisa terkecoh dengan informasi yang belum jelas. Tapi sampai hari ini itu investor itu tidak ada, dan bahkan sesuai dengan pemaparannya di DPR, mereka juga akan membangun pabrik baja ringan. Baja ya? Ya, di Bualemo. Dan ini kan kalau misalnya itu benar, ya ini membuka peluang ya, apalagi untuk lapangan pekerjaan itu paling utama. Karena Bung Indra ya, di Bualemo ini sasaran utama bagi anak muda untuk mencari pekerjaan di Kabupaten Bualemo tidak ada lain kecuali larinya ke honor. Iya, ini yang persoalan, dan ini harus dikaji lagi dan harus pemerintah daerah punya konsep untuk menjawab ini. Ya. Kenapa larinya cuma ke honor? Makanya jangan tanya di mana. Kabupaten Bualemo itu honor yang paling terbesar di seluruh kabupaten kota yang ada di Provinsi Gorontalo itu adalah Kabupaten Bualemo. Karena banyak. Ya, karena tidak ada lapangan pekerjaan. Bayangkan honor kita 2.000 lebih, hampir 3.000. Hampir seimbang dengan PNS yang ada di Bualemo. Yang ada di Bualemo. Jadi akan jadi satu polemik khusus juga di dalamnya. Ini menjadi polemik khusus karena tidak ada tempat pelarian mereka. Coba kalau ada perusahaan atau investor yang menanamkan sahamnya di Bualemo, pasti masyarakat bisa ada tempat pelarian untuk mencari pekerjaan. Betul. Ini yang persoalan. Apalagi melihat tingkat kesejahteraan masyarakat juga kan pasti milih. Oh, kayaknya saya lebih cocok di sini, kayaknya saya lebih cocok di sini. Betul. Oke, terima kasih Pak
Pak Riko ya. Ya. Ini luar biasa ya. Kita pindah dulu ke netizen, kita sama-sama dulu netizen Iya, yang sempat silakan, hadir. silakan. Ini ada Bung Rahmat Bro, ada Ilyas Dukalang. Weh. Alah. Bung Ilyas ini sudah lama tidak ngopi dengan saya. Kita kalau tidak salah itu 2005 terakhir ketemuan. 2005, 2010 Kalau Bung terakhir Ilyas, kalau ketemuan. Bung Ilyas ini Bung Indra sudah jadi miliarder dia. Jadi milioner. Wah, rich man from Bolemo. Iya. Keren. Kemudian juga ada dari Yulin Malay Up dan ada dari Bung Rangkiran sebagai sponsor kita pada malam hari ini, toko Al-Fatir dan Air Fatir, dan juga Bunda Nevi Gebrek. Wah, jadi teman-teman kalau butuh pengisian air untuk isi ulang bisa menghubungi Mas Rangkiran, itu ada di samping 100 meter dari kedai kopi parkir yang ada di Molong Blahe. Di situ ada pengisian air isi ulang. Kemudian juga ada tokonya, itu menyediakan kebutuhan-kebutuhan masyarakat harian, dan ada juga sponsor kita dari Bunda Nevi Gebrek. Teman-teman yang mau pesan ayam ataupun tengah malam tidak ada yang masa, boleh mau pesan langsung sama Bunda Nevi Gebrek. Ini luar biasa. Dan yang terakhir sekali itu ada Bung kami, wes. Ada Bung Yonex Bokingo. Kalau tidak salah ini Bung Yonex Bokingo sudah pindah di Bolemo ya. Jadi kapan-kapan kita bisa main-main ke kantornya, insya Allah. Untuk soal giveaway yang pertama dari saya, kita langsung giveaway ya teman-teman. Syaratnya masih sama, di-share. Jadi orang yang menjawab apabila dia benar tetapi tidak ada lencana ataupun badge orang yang membagikan ke beranda teman-teman, itu biarpun benar maka tidak terhitung benar. Sehingganya syarat S dan K yang menjawab pertanyaan tetap berlaku. Harap dibagikan ke minimal 1 grup ataupun 1 beranda teman-teman. Pertanyaan. Nah, ini pertanyaan. Sebutkan nama Komisi 3, itu bagian apa? Komisi 3 bagian apa? Begitu Pak ya? Ya. Komisi 3. Jadi namanya apa? Lebih bagus dengan fungsinya. Supaya kan kita bisa mengedukasi teman-teman ataupun netizen yang sementara menonton bersama-sama. Ini kalau tidak salah ini sudah hampir 100 orang yang nonton, luar biasa. Karena ini program yang ditunggu tiap malam Kamis, malam Minggu. Rame kita ngomong inovasi di sini dan potensi wilayah. Kita lanjut kepada Bang Riko. Ini Bang Riko, ini kan sempat datang ke sini tadi. Yeah. Jadi sempat lihat juga posisi ataupun kondisi daerah Desa Kuala Lumpur. Nah, sekarang itu pada malam tahun baru kemarin sudah launching untuk wisata sawahnya. Ya. Nah, dari respon Pak Riko sendiri sebagai tim Banggar Komisi 2 melihat potensi wisata yang ada di sini. Ya. Dengan kondisi seperti ini. Ya. Jadi saya sebagai anggota DPRD khususnya Komisi 2 yang membidangi ekonomi Ya. tentunya kalau ada yang mencanangkan dan menjadikan desa menjadi desa wisata terkait dengan wisata Wisata sawah. Wisata sawah ini adalah hal yang baru terbaru di Kabupaten Bolemo dan bahkan di Provinsi Gorontalo. Saya pikir ini adalah hal yang perlu kita backup dan kita apresiasi karena yang walaupun kita sudah masih berada di Kabupaten Bolemo masih termasuk kategori alamnya yang masih asri, tetapi dengan pencanangan wisata sawah yang ada di Paguyaman khususnya di Kuala Lumpur, saya pikir ini hal yang baik dan terobosan yang perlu kita apresiasi dan kita dukung itu. Karena kenapa? Banyak kondisi saat ini banyak desa yang berlomba-lomba mencari ikon panorama yang dijadikan sebagai destinasi wisata. Tetapi kalau misalnya Kuala Lumpur membangun sebuah wisata yang berlatar belakang mempunyai background sawah, ini hal yang baru juga. Betul. Ya, karena kita lebih mendekatkan pada posisi kebiasaan orang tua kita, bagaimana berada di sawah, inilah posisinya seperti itu. Karena background petani. Jadi diangkatlah jadi potensi wisata. Jadi kalau misalnya ini memang benar-benar akan digagas oleh pemerintah desa Kuala Lumpur, saya pikir ini hal yang baik dan perlu kami Komisi 2 kami akan menyampaikan ke Dinas Pertanian agar hal ini supaya di backup seperti apa yang akan dilakukan. Dan kalaupun misalnya memerlukan
intervensi pemerintah daerah melalui Dinas Pertanian, kami siap untuk membackup itu. Kalau perlu kami akan melakukan komunikasi dengan Dinas Pertanian Provinsi. Insya Allah. Jadi untuk ke depan juga kan sekarang saya lihat ini Pak, saya juga pecinta wisata. Ya. Kemarin terakhir saya tugas juga di NTT perbatasan Australia, itu luar biasa juga. Kembali ke Bualemo, apa sih satu terobosan yang bisa saya buat dari segi potensi wisatanya? Ya. Nah, kemarin saya tugas di Paguyaman Pantai, alhamdulillah sudah selesai launching untuk literasi, Ya. kampung literasi. Kemudian kemarin juga kami sempat edukasi publik seperti ini untuk potensi wisata itu di desa sosial. Itu Bukit Seribu Batu. Luar biasa Bung Indra. Kalau misalnya ada 10 sampai 20 orang anak muda di Kabupaten Bualemo seperti ini punya kepedulian terhadap bagaimana Insya Allah. ini mau jadi, pasti akan lebih baik Bualemo ini. Jangan lupa 2035 saya. Amin. Amin. Dan semua itu harus pasti. Kalau misalnya Insya kita Allah. punya niat yang baik, sepanjang itu baik, pasti Allah akan kabulkan. Ini juga saya mau sapa-sapa dulu, ini ada siswa-siswa saya yang menonton Iya, ternyata. siap, ya. Ini jangan lupa jam malam cuma sampai jam 10 sisakan untuk belajar. Ya. Supaya kenapa? Ini contoh realnya. Contoh realnya. Bapak Riko Jaya ini seorang doktor loh, S3 teman ini anak-anakku. Ini S3. Sementara di sampingnya Pak Guru, jangan lupa ini mereka nonton juga Pak. Sementara saya monitor. Kemudian juga ada Bung Adi Prayetno, Kipong Lamara, Cita Ika, up gak ini channel loh, mantap. Memang kita berusaha memberikan ide-ide fresh yang ada di Bualemo. Kalaupun ada kesempatan teman-teman semua YouTuber ataupun pecinta konten kreator yang ada di Bualemo, yuk kita gabung-gabung di sini. Apa yang bisa kita buat dan kita mulai dari Paguyaman. Itu tantangan saya beserta Bung Nurfan untuk teman-teman konten kreator yang ada di Bualemo. Kita lanjut nih Pak. Dari semua cerita latar belakangnya Bapak, kemudian dari sempat, kalau bahasa NTT-nya itu Pak, gonjak itu yang manggil-manggil penumpang. Saya agak lama di NTT 1 tahun lebih. Itu hal yang tidak mungkin sebenarnya, tapi berusaha menjadi mungkin karena bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Dan berusaha, Bapak alhamdulillah sekarang sudah menjadi orang sukses. Silakan Pak untuk para netizen bisa memberikan cerita-cerita motivasi. Selain dari itu, kenapa sih Bapak memilih jadi seperti ini dengan perjuangan yang sangat luar biasa menurut saya? Memang kalau saya ceritakan perjalanan hidup saya, sehingga hari ini saya sudah bisa mencapai top pendidikan sebagai S3, karena Alhamdulillah. S3 itu merupakan puncak untuk pendidikan formal ya. Bagi saya ini adalah belajar ini merupakan hal yang sangat penting, sangat penting. Dan saya banyak yang memberikan motivasi saya, kenapa saya harus belajar dan saya harus sekolah. Karena kedepannya ini dalam kompetisi dunia ini, globalisasi saat ini ya, dengan perkembangan dunia sekarang. Kita tidak bisa hanya mengandalkan kalau kita cuma lulusan SMA. Betul, apalagi dengan tantangan sekarang. Sedangkan mau jadi tenaga honor yang sekarang program pemerintah pusat saja, itu yang SMA itu tidak bisa dialihkan menjadi tenaga P3K. Ya, dia harus sarjana. Dan itu syarat utama. Syarat utamanya. Sehingga bagi saya, sengaja ini saya sampaikan, saya saja dari orang yang latar belakang orang tua petani, saya mampu sampai menyelesaikan S3 ini. Dari perjuangan saya hidup, pertama saya harus lari-lari di terminal yang mereka anggap itu sebagai calo, tapi buat saya itu tidak jadi persoalan. Selama itu halal. Kenapa? Apapun predikat yang mereka sampaikan, Pak Riko itu kan calo di terminal. Ya benar, saya tidak pernah menafikan itu, dan itu adalah bagian proses kehidupan saya yang saya harus hadapi. Karena tanpa hidup di terminal saya mungkin tidak jadi sebagai seorang anggota berproses. Semua ini kan proses. Dan harus dinikmati. Dan mudah-mudahan anak-anak saya ini mendengar ini, dan selalu saya sampaikan ke anak saya, Bapak dulu waktu sekolah SMP kan orang tua kita kan tinggalnya di Dulupi, Desa Dulupi. Desa Dulupi. Di Desa Dulupi itu dulu belum ada SMP, sehingga mau sekolah SMP itu harus ke
Tilamuta. Tilamuta, SMA 1 Iya, Tilamuta. SMA 1 Tilamuta. Dulu dia masih SMP Negeri Bualemo. Ya. Sekarang sudah jadi SMP 1 Tilamuta. Saya setiap hari Minggu sore itu harus sudah jalan kaki dari Dulupi ke Tilamuta. Jalan kaki dengan memikul tentengan beras Milo bersama ikan putih yang menjadi bekal kita 1 minggu lagi ke sana, harus balik lagi ke Dulupi. Kosan. Ya, kos-kosan. Wah, luar biasa. Ini luar biasa. Ya. Anak-anak sekarang ya sudah enak. Betul. Sudah enak. Fasilitas Semua sudah ada. Saya dulu waktu ke sekolah ya itu harus tiap hari Sabtu itu pulang lagi ke Ya. Dulupi jalan kaki. Kemudian hari Minggu sore sudah pulang lagi ke Tilamuta. Bawa bekal beras Milo sama ikan putih. Kalau ada acar ya alhamdulillah, kalau tidak ikan putih kita bawa gitu. Ini sebuah proses yang harus perlu kami sampaikan kepada anak-anak muda. Ya. Tidak gampang untuk ini banyak Pak mereka nonton ini anak-anak muda rata-rata ini. Kemudian yang paling buat saya hal tantangan yang kena, termasuk orang tua saya, termasuk orang tua yang segera serba kekurangan ya, dan alhamdulillah mereka senang ketika melihat saya berhasil. Ketika di SMA saya tidak membebani lagi orang tua. Sudah mulai Saya ada bekerja, pendapatan sendiri. Saya bekerja. Dengan pekerjaan itu saya membiayai sekolah saya. Luar Dan alhamdulillah biasa. orang tua perempuan saya masih ada, umurnya sudah 97 tahun. Insya Allah sehat selalu. Ya. Ini yang saya gambarkan kepada anak-anak saya. Papa juga, saya tidak mau memberikan pendidikan kepada anak-anak untuk membiasakan mereka itu selalu ada. Ya. Saya Sepakat Pak, ya, saya sepakat. ya. Saya selalu menyampaikan bagaimana mereka itu bisa berpikir bagaimana susahnya untuk bisa mendapatkan uang untuk membiayai kehidupan ini. Gitu. Dan alhamdulillah mereka bisa jalani bahwa karakter papa itu seperti itu. Ya. Bukan memanjakan mereka dari sisi material, dari sisi finansial, tetapi mereka saya doktrin untuk harus susah begitu. Ini Dan alhamdulillah anak saya saat ini yang satu sudah selesai sarjana ekonomi, yang tua sekarang dia sementara mengambil S2 di Stein. lanjut lagi. Ya, ambil S2 di Stein Manado. Ya. Kemudian yang nomor 2 sudah selesai, sudah sarjana hukum, yang laki-laki. Kemudian yang nomor 3-nya lagi yang perempuan sekarang sudah sementara ambil nurse, sudah Nurse, selesai ya? nurse ya. Perawat. Perawat. Yang terakhir, yang keempat ini masih sementara ambil hukum lagi di Universitas Tadulako Palu. Dan kemudian yang kelima ini 6 anak saya. Wih, mantap sekali. Prestasi juga Ya. tuh, Pak. Yang kelima ini sekarang sementara ambil S1 di Universitas Gorontalo. Saya bilang kalau kamu pilih, kan tadinya dia mau ambil ke Jogja. Saya bilang bukan papa persoalan mau kasih atau tidak. Ya. Cuma pilih saja. Kalau kamu mau ambil di UNG itu saran papa kalau bisa ambil ilmu administrasi. Di sana di UNG ilmu administrasinya, administrasi publik S1 ada, Ya. S2 ada, S3 ada. Sehingga ketika kamu lulus S1 langsung mau ambil S2 sudah ada di situ. Dan kebetulan buku-buku dari papa itu ada semua. Sudah stok ready. Ya, sudah ada saya bilang. Jadi kurang kamu pilih mana yang kamu butuhkan. Ya, gitu. betul sekali. Dan alhamdulillah sekarang dia sudah semester 4. Sedikit lagi ini. Ambil jurusan ilmu administrasi. Tetapi doktrin untuk membangun dan bekerja keras itu tetap Iya, ada ya. tetap ada. Wih, luar biasa. Ya. Karena kalau saya lihat ini juga cerita dari ini Pak Riko ini 11-12, saya juga sempat pikul-pikul es batu di Sentral. Iya. Masih SMA. Jadi alhamdulillah produknya seperti ini. Ya, orang kalau misalnya orang Bualema tahu ya. Ya. Dulu di mana tempat saya bekerja waktu saya sudah SMA. Di Tilamuta itu ada namanya bengkel sepeda tampal ban, namanya Kosam. Kosam. Ya. Saya kerja dengan beliau. Jadi tiap hari saya kerja pagi, saya ke sekolah, sore saya langsung pergi di bengkel, baku bantu dengan dia. Jadi tiap hari ada dikasih saya uang 20.000, ada 30.000. Alhamdulillah ini jadi bekal untuk saya.
Dan sehingga saya tidak lagi meminta kepada orang tua untuk menjadi biaya sekolah saya waktu di SMA. Makanya termasuk Kak Sam ini yang ada di Tilamutra itu termasuk orang yang memberikan sebuah pengalaman besar buat saya. Bagaimana sebagai seorang wirausaha, betapa sulitnya untuk membangun itu usaha itu. Betul. Beliau alhamdulillah dia tekuni itu, dan sampai akhir hayatnya saya sempat, setelah saya dari Manado, saya sempat ketemu beliau. Reunian. Ya, saya Reunian, kunjungi ya? beliau lama saya. Karena saya setelah Bung Indra, saya setelah SMA, saya langsung ke Manado, kuliahnya di Manado. Dari saya lulus SMA tahun 86 87. Yang S1 itu ya? Ya. Langsung ke Manado. Nanti kembali ke Bualemo ini 2011. Saya 2011. Jadi barusan ya? Ya, Barusan kembali barusan, 2011. 2011. Jadi ketika saya sedikit gambarkan dengan kegigihan saya bekerja di Manado, alhamdulillah saya bisa membangun usaha di sana. Ada cabangnya juga? Nggak, membangun usaha dengan saya bekerja, orang bilang saya cuma calo di terminal, Ya, ya. tapi saya bisa membangun sebuah usaha. Saya punya ekspedisi angkutan darat yang itu dulu trayeknya dari Manado ke Palu. Pengiriman Saya punya barang-barang bis, semua. Ya, bis. Saya angkutan bis. Bis ya? Ya. Saya dulu tadinya saya sebagai calo yang cuma isi penumpang. Isi penumpang. Tapi Sekarang jadi saya owner, direktur. jadi owner. Saya jadi bisa. Kenapa seorang lain bisa? Ya. Karena motivasi saya begini. Kenapa dia bisa mampu melakukan ini? Kenapa saya tidak? Ya. Dulu saya cuma isi penumpang dan memang orang tahu. Ya. Tapi pada tahun 2009, alhamdulillah Allah memberikan sebuah rezeki buat saya dengan bisa beli, pertama saya beli mobil Open Cup. Dari Open Cup saya isi penumpang datang dari Gorontalo, mereka mau suruh antar di Masih Open Cup ini? Iya, Open Cup. Wih. Saya antar dengan mobil saya sendiri. Jadi dari situlah saya mulai, 1 tahun saya bisa nabung uang, saya beli mobil ke Palu, dari saya ke Palu, saya beli mobil bis yang Sudah ukuran besar ini, yang big size. seatnya 27, dan alhamdulillah sepanjang perhitungan saya dari 2009 sampai 2008 itu saya sama mobil bis saya itu udah 4 unit. 4 unit itu pencapaian luar biasa sekali, Pak. Jadi kalau buat saya sebuah prestasi yang harus tidak perlu harus dibanggakan. Ya, Tetapi betul. alhamdulillah dengan keberhasilan saya seperti biasa-biasa saja, saya tidak perlu harus banggakan. Tetap humble, Humble lah, istilahnya ya. humble lah. Karena semua berbalik bahwa ini cuma dunia ini. Ya, titipan semua. Titipan semua. Nomor titipan lagi sudah dicetak sekarang. Iya. Oke, kita lanjut dulu ke netizen ini Pak Riko. Oke, jadi teman-teman langsung soal giveaway nomor 2. Pokoknya DP Dewan Juri itu ada di balik layar. DP nama teh Bung Nurfan. Yang untuk soal nomor 1 Bung Nurfan yang tentukan siapa yang benar menjawab. Nah, sekarang kita lanjut ke soal nomor 2. Ini barusan Pak Riko cerita ini. Pertanyaannya, siapakah nama Tuan Bengkel? Gampang sekali ini. Tadi barusan disebut. Siapakah nama Tuan Bengkel ketika Pak Riko masih masa-masa sekolah dulu dan dia bekerja ke dia? Oke? Ada, pokoknya dia agak Cina-Cina sadiki. Itu dia punya clue. Bagaimana Bung Nurban? Pokoknya standby. Oke, pokoknya standby di situ ya teman-teman. Nanti Bung Nurvan sebagai dewan jurinya. Kita lanjut lagi sebagai ini kita bisa melihat ini Pak, Bualemo sekarang sudah mulai berkembang dari segi UMKM-nya. Iya. Yang kemarin kita susah sekali mau cari makan, sudah jam 10 malam. Ini rumah-rumah makan sudah pada tutup. Nah sekarang biarpun mau 1 kali 24 jam, itu sudah ada, bahkan sudah sistem online dan offline. Iya. Nah menurut Bapak sendiri sebagai Komisi Dua. Banggar ya, Komisi 2 Banggar, itu membidangi juga dari segi ekonomi. Itu bagaimana itu Pak? Bapak melihat perilaku UMKM terhadap perkembangan daerah secara umum? Ya, memang saat ini dengan kondisi situasi daerah ini, dan bahkan kalau buat saya begini ya, kita melihat secara global Ya. di mana negara kita atau dunia diperhadapkan dengan persoalan pandemi COVID-19 ini, Betul. itu sampai di Kabupaten Bualemo terasa impact dari
dampak dari sebuah pandemi ini. Nah, saya justru mengatakan terkait dengan pandemi ini UMKM ini perlu didorong. Ya. Karena kenapa? Saya teringat pada peristiwa tahun 98 ketika kita menghadapi krisis moneter, dan itu khususnya negara-negara Asia. Terasa sekali itu, terasa Pak. semua 98. Dan riset menemukan bahwa ternyata yang bisa bertahan dalam kondisi krisis moneter itu hanya UKM. UMKM-nya itu. UMKM. Ya. Makanya ketika berbicara UMKM, saya lebih cenderung program-program pemerintah daerah itu lebih memprioritaskan bagaimana mendorong pertumbuhan UKM di daerah. Betul, UMKM harus daerah. ada support-support harus tertentu. ya. Karena yang ada sekarang ini fenomena yang saya lihat awalnya Ya. lebih banyak pelaku-pelaku UMKM yang ada di daerah, dia bersifat copy paste. Copy paste. Nah, sebenarnya ini tidak harus perlu seperti itu. Si anu jual ini, Ya, si anu juga ya, jual ini. Ya, Gitu. coba lihat sendiri. Kalau misalnya ada yang buat warung makan di sini, seminggu kemudian atau sebulan kemudian pasti sudah ada saingannya di sini. Rumah makan. Rumah makan juga yang sama. Ini sebuah tradisi, fenomena yang ada di daerah dan tidak bisa kita hindari. Ya, dan rata-rata daerah Rata-rata kayaknya daerah. seperti itu, Pak ya. Semestinya sebagai pemerintah daerah, terutama dinas terkait ya, sebagai pembina UMKM, yaitu di Deprenakop yang saat ini dinarodai oleh Pak Hasan Makuta. Wih. Ya. Beliau itu lebih banyak memprioritaskan program-program terkait bagaimana pengembangan UMKM di Bualemo. Saya lebih cenderung ke UMKM, kenapa? Karena itu satu-satunya yang mampu untuk bisa bertahan di terpaan krisis seperti apa. Dan itu Betul. riset. Itu 98 itu hampir semua perusahaan-perusahaan yang Gulung tikar. Tetapi UMKM bertahan. Nah, buktinya kaki lima tetap ada semua. Betul. Apalagi yang toko dada. Nah sekarang dengan kondisi fakta dan realitas seperti itu, mana intervensi pemerintah? Betul. Saya justru melihat di Bualemo ini banyak potensi-potensi daerah yang harus perlu dikembangkan. Tapi itu tidak bisa. Ini sudah ada beberapa orang gagasan ini yang saya sampaikan kepada teman-teman pihak eksekutif, kemudian pihak stakeholder. Saya pernah juga sampaikan ke Pak Rupaga waktu beliau masih bupati, bahwa di Bualemo ini banyak potensi yang harus kita gali. Betul sekali, Pak. Sepakat saya, Ya. Pak. Saya melihat di Bualemo, kita tidak bisa nafikan bahwa di Bualemo itu ada produk yang sampai saat ini menjadi primadona Indonesia untuk keluar, yaitu zaman Pak Fadel Muhammad sebagai gubernur. Ya. Itu jagung itu menjadi Jagung. komoditi yang menjadi primadona Indonesia. Ya. Dan bahkan itu diekspor Diekspor keluar. keluar. Diambil di sini murah. Dan yang paling terbesar penghasil jagung di Provinsi Gorontalo itu Bualemo. Bualemo. Tapi yang anehnya sampai hari ini tidak ada sebuah formulasi pemerintah daerah untuk memanfaatkan potensi ini. Betul, dirubah di Ya. luar saja dirubah jadi popcorn itu jadi ratusan Memang ribu 1 benar, liter. ada upaya waktu zaman Pak Rum melakukan upaya untuk membantu para petani jagung ini. Beliau Ya. melobi bagaimana pelabuhan kontainer itu dipindahkan ke Ketilamuta. Ketilamuta. Dan alhamdulillah baru berapa kali, kemudian diteruskan oleh Pak Darius Merido kemarin. Tapi sampai hari ini lagi tidak ada. Artinya, tapi sekarang saya lihat sudah sementara bangun gudang, Dermaga. Oh, gudangnya. gudang, penampungan gudang di Desa Porohungo. Kalau misalnya sudah ada gudang di sini juga, itu memang membantu para petani untuk dari sisi transportasi. Betul, Sudah tidak dekat, jauh-jauh tidak lagi. jauh-jauh Ah. ya. Tetapi ini menjadi sebuah pukulan bagi para tengkulak. Betul. Karena betul. mereka sudah merasa tersaingi, itu Ah. pasti saya bilang. Ya. Tetapi secara umum saya senang ketika sudah ada gudang di sini. Betul. Karena Kemudahan petani dapat. cuma dekat, petaninya Ah. langsung bisa berakselerasi sama orang gudang Ya, Begitu. transaksi Transaksinya, face to ya, face. ya. Nah,
Dengan potensi ini semestinya, saya pernah lihat di YouTube, coba Bung Indra lihat di YouTube, minyak jagung itu Ya. di India itu mahal, Pak. Itu sampai 200 sampai 300 ribu per liter. Per liter. Per liter minyak jagung. Kenapa kita tidak yakinkan kepada India, bangun loh lu sekalian di sini. Ya, sekalian bangun perusahaannya Bangun di sini perusahaan lah. di sini. Ah. Ini bahan bakunya ada di sini semua. Dengan sendirinya kalau misalnya itu ada investor yang membangun pengelolaan minyak jagung di sini, Ya, ini bisa membuka peluang pekerjaan. itu paling tenaga utama kerja. juga. Kemudian bisa mempertahankan harga jagung di Kabupaten Bualemo. Karena begini, ada perusahaan di sini. Jadi begitu. mendongkrak harga Mendongkrak, juga. ya, gitu. Kemudian Bapak juga dapat salam hangat Iya. dari netizen Bung Taufik Ugi. Salam hangat buat mantan Ah. dosen pembimbing gue. Betul, kan? Itu anak mahasiswa Sekampung saya, sekampung dengan saya. Kemudian ini Pak, ini kayaknya berkaitan sekali dengan komen netizen Bapak Abdurrahman Mopangga. Ya. Itu salah satu berupa kritik membangun ya. Ya, siap. Sejak dari pertama Bualemo dikatakan Bualemo sampai dengan sekarang itu memang permasalahan lapangan kerja ini susah sekali Ya, kasihan. ya. Jadi mungkin ada beberapa motivasi ataupun harapan Bapak sebagai Komisi 2 ataupun sebagai diri pribadi ke pemerintah, masyarakat dan pemuda Bualemo ke depan. Permasalahan yang sangat pelik di Bualemo itu salah satunya itu lapangan kerja. Ya, itu untuk menciptakan lapangan pekerjaan yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah. Ya kita harus mampu, pemerintah daerah harus mampu meyakinkan investor untuk membangun usaha di sini. Apalagi membuka lobi-lobi sampai ke Membuka global. sampai keluar. Kalau Pak Rum kemarin waktu beliau masih menjabat, beliau pernah meyakinkan perusahaan dari Jepang untuk membangun. Tapi karena beliau tidak lagi jadi bupati, Ya. akhirnya itu putus. Putus Untuk batu membuka komunikasi. ya komunikasi. Kemudian juga beliau membuka komunikasi dengan PT Pelindo kemarin. Ya. Nah, saya sudah bayangkan Pak Rum, saya bilang kalau ini PT Pelindo 4 ini berhasil dibangun di Pelabuhan Bualemo. Coba bayangkan berapa tenaga kerja buruh yang bisa di Apalagi kontainer-kontainernya itu kontainer ya. besar ya. Beliau itu punya gagasan besar, bahkan beliau mau bermohon di Pertamina kalau bisa penampungan Pertamina yang ada di Pabean itu tidak memenuhi syarat lagi di sana, karena di sana arus padatnya Padat terlalu. sekali, betul. Beliau satu-satunya dia sudah merencanakan untuk meminta dipindahkan ke kecamatan di Desa Dulupis itu. Wih, jadi kaya Ini, boleh mau Pak. Kalau misalnya ini bisa dilakukan, Ya. sekali lagi ini saya yakin Bualemo ke depan bisa berkembang gitu. Yang menjadi persoalan di Bualemo, pelarian untuk mendapatkan pekerjaan itu tidak ada. Betul. Saya lihat di kelapa sawit. Hari ini kelapa sawit yang menjanjikan untuk merekrut tenaga kerja ini tidak ada. Dan bahkan yang ada itu kan cuma tenaga kerja harian lepas. Betul. Jadi yang bekerja di perusahaan pun menurut mereka ya, kami kan sudah pernah Komisi 2 itu sudah berapa kali berkunjung ke situ, mempertanyakan terkait dengan komitmen itu. Ya. Alasan mereka bahwa mereka di sini kelapa sawit mereka tidak kelola. Ini baru produksi mentah kemudian dikirim lagi ke mana? Ke pabriknya. Pabriknya untuk dikelola menjadi minyak di sana. Oh, jadi opor baku opor. Iya. Jadi di sini mereka cuma produksi secara mentah dulu, belum jadi minyak, kemudian dikirim ke luar begitu. Itu keren sekali kalau memang sudah Makanya ada saya pabriknya. lebih cenderung ke depan upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah, coba kita yakinkan. Saya kemarin itu sampai ngeri. Kenapa saat ini di Kabupaten Bualemo itu, coba lihat perusahaan-perusahaan besar masuk, bangun yang sepanjang mulai dari Tanggobu Ya. sampai ke Isimu, ada berapa perusahaan yang sementara dibangun sekarang sana? Itu perusahaan-perusahaan besar sebelah kiri Iya, rata-rata. Iya, rata-rata. Heeh. Kenapa pemerintah daerah tidak bisa? Yang pertanyaannya itu. Ya. Nah, lagi-lagi dibutuhkanlah seorang pemimpin yang mampu melakukan, mengkomunikasikan keluar, menjual apa yang ada di Bualemo. Apa yang bisa dijual di Apa Bualemo? yang dijual di daerah ini begitu. Potensinya apa saja? Apa? Saya memberikan contoh dan memang teman-teman pemerintah daerah di Kabupaten Bualemo ini memang saya anggap hebat mereka. Ya. Selalu perusahaan yang mereka yakinkan itu mereka tempatkan di perbatasan. Karena bahan bakunya selalu ada di Bualemo. Betul. Satu, pabrik gula.
68% itu pertaniannya ada di Paguyaman. Kabupaten Bualemo. Di Kabupaten Bualemo. Ya, tapi yang menikmati mereka di Kabupaten Gorontalo. Ya. Yang lebih banyak pajaknya yang masuk. Betul. Retribusinya. Kalau istilahnya lalu ini donggo Paguyaman Mulolo itu Iya. Raja Wali. Yang kedua, Ya. ini Pak Nelson ini jago, zaman Pak Nelson ya. Pak, ini pabrik nata de koko dibuat Pas di perbatasan Tangkobu. Karena mereka tahu pabrik bahan bakunya di Bualemo paling banyak. Kelapa. Kelapa. Ini lagi yang saya bilang. Kelapa di Bualemo ini sangat banyak. Betul. Kenapa ini tidak dikembangkan? Itu Cina itu permintaan untuk sabuk kelapa itu, kalau ada yang mampu bisa mengirim sampai 2 kontainer dalam 1 bulan, khusus sabuk kelapa yang sudah dicercak, mereka siap. Itu Ada sebagai teman saya dihubungi alat teman. ganti Iya. tanah. Ya. Itu kemarin juga sempat saya membahas itu Pak, untuk potensi sabut kelapa daripada dibuang dan dibakar, itu saya bilang itu bisa jadi pengganti tanah di negara-negara yang kekurangan tanah. Itu seperti Cina, itu padat penduduk, Jepang dan Korea. Iya. Nah, hambatan di petani kelapanya itu sendiri, itu saya lihat itu memang menggunung. Pengadaan dan support, itulah saya bilang nanti bikinkan kelompok, kemudian bahas, angkat menjadi satu saran yang membangun ke desa saya bawahnya ke Bung Indra, sana. alhamdulillah selama di DPR ini Ya, sudah ada 3 kelompok masyarakat yang ada di Tanggajaya, kemudian di Desa Tabongo, kemudian Desa Dulupi. Saya sudah berikan stimulan berupa bantuan mesin untuk pengelolaan minyak kelapa kampung. minyak kelapa kampung. Ya. Dan bahkan yang di Dulupi itu saya jadikan pilot project menjadi percontohan di Kabupaten Bualemo, dan itu saya badani langsung untuk menghandle pendanaan mereka. Itu Saya buat kalau boleh tahu Pak, itu Ya. pabriknya di mana? Karena Di Desa Dulupi. Desa Dulupi, tepat di Desa Dulupi Iya, itu. di Desa Dulupi dekat dengan rumah saya. Kemudian saya buatkan gedungnya, besar juga gedung yang saya buat. Kemudian yang kelompok ini yang bekerja, mereka yang bekerja Yang semua. masyarakat ini. Ya, yang Ini jadi, kemarin itu Pak, sekedar informasi juga, banyak permintaan ini ke minyak kelapa kampung. iya. Saya bersama Bung Nurfan dan teman-teman lain itu sebagai admin di forum jual beli, itu anggotanya hampir 50.000. Rata-rata konsumen itu tanya siapa yang jual minyak kelapa kampung itu. Jadi bisa kami rekomendasikan ke kalau di sini Desa gampang. Dulupi. Kalau di Paguyaman dekat sekali sama Pak Yaman sana. Sering habis Pak, mereka curhat ke sini. Kalau di Tilamuta yang sudah jalan itu Ya. Pak Yuyun Anto. Pak Yuyun Antu. Yuyun Anto itu ada 2 kelompok binaannya, dan dia juga sudah, tapi pengelolaannya masih tradisional, masih dimasak, Ya. pakai tungku, tapi mesin apa semua sudah ada semua Pak Yuyun Anto. Dia bisa produksi Itu Tilamuta. di Tilamuta dan Botumoito pusatnya. Tilamuta dan Botumoito. Ya. Dia justru kelompok binaan Pak Yuyun ini yang sekarang Bawaslu ya. Ya, ya. Pak Yuyun ini dia sekarang memproduksi minyak oil apa namanya yang dari kelapa ini. VCO. PCO. Saya sempat juga garap itu Pak lalu. Ya. Jadi ini luar biasa sebenarnya. Virgin coconut oil. Ya, itu. Ini semestinya yang harus dilihat oleh pemerintah daerah untuk mendorong semua pertumbuhan dan memanfaatkan potensi-potensi lokal. Ya. Nah, itu. Jagung kelapa Ya, ini jagung luar kelapa biasa. ini luar biasa. Kemarin saya mau masukkan satu itu Pak, itu namanya kelapa belerang, kelapa Ya. kopra tapi Ya. berwarna putih. Saya belajarnya di Sultra. Ya. Itu pasokannya ke India. Tetapi di saat saya melihat bahwa untuk pengiriman belerang sendiri kan ada hukum-hukum yang mengatur. Kalau masyarakat sudah tahu ini, kemudian ditunjang juga dengan support pemerintah mengadakan ini bahan baku belerang, harga kelapa pasti akan melonjak ini. Saya justru yang di kelompok binaan saya ini sampai saya rancang untuk penampungan air kelapanya saja saya tampung, saya buatkan bak besar. Ya. Karena ada riset yang mengatakan bahwa ini air kelapa ini bisa dijadikan semprot rumput Jadi subur. mati. Mati. Rumput jadi mati. Coba lihat, Bung Indra lihat kalau misalnya ada rumput, coba di situ tempat kita belah kelapa begitu banyaknya, 1 minggu pasti sudah mati itu rumput itu. Ilmu baru teman-teman ya. Jadi bisa pakai pakai air kelapa. air Kita kelapa. uji. Jadi saya ada buat ukuran baknya itu khusus untuk penampungan air kelapa.
untuk menampung itu, dan ada teman saya yang sudah ada zat kimia yang dimasukkan Campurannya. dan itu bisa diberikan ke masyarakat untuk membunuh rumput Daripada beli obat daripada beli mahal-mahal obat ya. itu. Dan alhamdulillah baknya itu saya buat ukurannya 3x4 tinggi 1 meter. Jadi itu saya upakan. Ini itu yang teman saya yang lihat, mungkin ini Pak Riko dalam jangka 2 minggu 3 minggu full. Jadi pas dia 1 minggu itu semestinya sudah bisa diproduksi dia jadi Ya. untuk Siapa racun rumput. tahu ke depan lagi ada orang gila yang memiliki ide gila. Ya. Ini air kelapa bisa dirubah jadi migas. Woi. Bahkan dia bisa. Di Keren situ ya. teman saya itu, Ah. dia dari orangnya, dia memang orang kimia juga. Ya. Dia lulusan UI, tapi dia mencoba untuk membuka perusahaan tambang di sana. Dia sempat cerita ke saya, Pak Riko, di sini banyak sekali komoditi yang harus dikembangkan. Sempat disurvei Nah. juga Pak ya. Kalau Pak Riko mau, air kelapa ini bisa saya racik jadi minuman keras. Ini sempat beliau sampaikan. Dan kalau misalnya tidak percaya, coba ambil air kelapa, saya racik kemarin jadi air kelapa. Wah, luar biasa itu. Jadi saya tidak harus perlu mengembangkan itu. Saya bilang ke teman itu, saya lebih tertarik bagaimana ini air kelapa bisa dijadikan racun untuk pemusnah rumput itu. Itu salah satu ilmu baru loh, saya Iya, dengar juga iya. itu. Jadi terima kasih nih Pak Riko ini Iya. sudah kasih ilmu ke saya dengan teman-teman netizen. Ya. Jadi kita sapa-sapa dulu ya teman-teman netizen, ini ada yang menonton. Woi, Bunda Kepsek saya, ada Bunda Senam Majid, Novi Rahman Laya, Ian Syahnung, Fajrin Talib, Ratna Dalumi, Rankiran. Woi, ini sponsor saya nih. Bapak saya juga petani Pak Guru. Alhamdulillah saya ternak ayam sekarang. Oke, 2 ekor sebentar. Jadi ini ada beberapa cerita yang sangat memotivasi dari Pak Riko langsung. Ini sangat luar biasa ya Pak Riko, terima kasih. Kemudian juga ada beberapa terobosan-terobosan ilmu baru yang sempat dikasih ke teman-teman netizen. Dan juga ini ada teman-teman juga yang sempat komen-komen ini. Ada dari Febrianti Napu, mantap Kak. Dan ada Yunus Harun, semangat Pak Guru. Wah, siswanya saya, jangan lupa belajar. Insya Allah bisa jadi kayak Pak Riko yang di samping Pak Guru ini. Kemudian ada dari Bung Kipong Lamar sebagai musisi yang ada di Bolemo. Oke, nanti kami tunggu. Dan satu juga titipan salam saya buat ex-kadis saya, dan sekarang sudah jadi kadis yang membidangi UMKM, ternyata Pak Hasan Makuta ya. Ya. Saya baru tahu juga dari Pak Riko tadi. Insya Allah bisa sama-sama di sini kita ngomong motivasi, Ya. apalagi perihal Saya berharap UMKM di Bolemo. Pak Hasan Makuta bisa diundang di sini. Siap. Kita bisa live. Siapa tahu bisa memberikan sebuah kontribusi lebih besar lagi untuk daerah. Iya, insya Allah, karena sudah lama juga saya belum ngomong dengan beliau. Kemudian yang terakhir mungkin barangkali ya. Siap. Yang terakhir Bung Indra dan Bung Noval ya. Ya, Saya berharap channel ini kan skopnya baru Paguyaman. ya. Kalau bisa dikembang ini menjadi channel yang menjadi kebanggaan Kabupaten Bolemo. Kabupaten Bolemo. Targetnya Artinya kami ke sebagai depan. channel yang memberikan informasi edukatif terhadap masyarakat Ya, terkait betul informasi yang sekali. ada di Kabupaten Bolemo. Karena penyelenggaraan pemerintahan Bung Indra, Ya. kalau tanpa ada sebuah edukasi dari channel-channel seperti ini, itu Betul. tidak bisa. Karena sepaling tidak kehadiran dari channel seperti ini menjadi sebuah check and balance dalam penyelenggaraan pemerintahan. Betul. Gitu. Ada Maka- one control. Iya, begitu. Karena kebetulan Bung Indra, disertasi yang saya angkat ini terkait dengan persoalan fungsi pengawasan, fungsi Ya. kontrol DPRD. Sehingga saya berharap memang kondisi saat ini yang menjadi sentral momok di masyarakat itu dari 3 fungsi DPR itu 1, fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan itu yang menjadi momok di mata masyarakat. Apa-apa salah sedikit, mana pengawasan DPR? Mana Ya. pengawasan DPR? Itu yang pasti. Tapi masyarakat tidak tahu bahwa fungsi pengawasan yang dilakukan oleh DPRD itu hanya sifatnya menciptakan check and balance di dalam Ya. penyelenggaraan pemerintahan. Kenapa? Karena fungsi pengawasan itu tidak bisa membatalkan sebuah program dari pemerintah sepanjang itu untuk kepentingan masyarakat. Ya. Terkecuali di dalam pengawasan yang dilakukan oleh kita lembaga DPRD itu ada yang kesalahan administrasi, kita dapat merekomendasikan ke dalam hal ini APIP, audit internal, Ya. dalam ini inspektorat. Inspektorat. Tim Kalau timnya itu. kalau kita ada temuan, ini ada kesalahan administrasi di instansi ini,
Tapi kalau misalnya kita dalam pengawasan yang kita lakukan ada unsur pidana, kita serahkan ke APH. APH lagi. Kita tidak bisa menjustifikasi. Betul. Tidak bisa menjustifikasi. Jadi pengawasan yang dilakukan oleh kita itu sifatnya controlling. Controlling. Ya. Check and balance Check tadi and itu. balance tadi Ah, begitu. Jadi keren sekali ya. Tapi memang selama ini ya kita harus terima juga itu, karena kita sebagai wakil rakyat ini adalah perwakilan rakyat yang harus bertanggung jawab kepada rakyat, Ya. bukan bertanggung jawab kepada partai, tidak. Kita bertanggung jawab pada rakyat, Ya. karena yang memilih kita adalah rakyat. Betul. Begitu. Tapi kalau misalnya kita memiliki moral ya terkait bahwa yang menjadikan Anda menjadi anggota DPR ini rakyat. Rakyat. Ya, ya. Jadi tanggung Jadi, jawab itu tanggung jawab semuanya itu. itu ke rakyat. Jadi Dan- insya Allah ya, insya Allah bisa memotivasi apalagi teman-teman netizen yang sekarang, wih bagaimana itu caranya itu supaya bisa menjadi kayak Pak Riko tadi sudah dijelaskan panjang lebar, dan yang jelas setelah dari sini akan kita upload ke channel DPR ya, DPR Dapur Podcast. Nanti akan dibagikan lewat fanpage yang ada di sini. Dan kami juga akan membagi kesempatan ataupun memberikan kesempatan kepada teman-teman yang ingin menjadi narasumber. Pokoknya bebas, mau hulu-hulun dalam, mau ngana-ngana Iya. kita, mau ngengeleti tafadhal uhti. Wah, jadi di sini kita bisa menguasai 5 bahasa kecuali bahasa hati. Dan untuk yang terakhir dari kami sebagai penutup kegiatan pada malam ini akan kita tutup dengan quiz giveaway. Quiz giveaway itu akan diserahkan langsung pada narasumber untuk pertanyaan terakhir Ya. pada netizen. Ya. Pertanyaan terakhir Pak pada netizen. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan Waalaikumsalam selamat warahmatullahi malam wabarakatuh. bagi netizen yang ada di rumah dan sampai saat ini masih setia dengan channel Dapur Podcast. Ya, mungkin saya sedikit hanya memberikan sebuah kuis ya, pertanyaan yang bisa katakanlah bisa menghibur buat kita semua, tapi sepaling tidak bisa ada nilai manfaat buat kita semua. Ya. Saya ini sebagai anggota DPRD yang kebetulan saya sebagai anggota Komisi 2 yang membidangi ekonomi yang ada di Indonesia. Ya. Menurut netizen terkait dengan persoalan ekonomi Bualemo ini seharusnya seperti apa yang dilakukan oleh pemerintah daerah? Mungkin barangkali itu yang pertanyaan kami, dan apabila ada pertanyaan yang baik, maka pada hari ini Bung Indra yang akan mentransfer pulsa atau apa ya? Siap. Siap begitu. Ya. Oke. Ya. Silakan. Nanti ini ada pertanyaan ya, atau pertanyaan itu berupa saran rujukan terbaik. Ya, ya. Berupa saran rujukan terbaik ini. Ini dari Pak Riko tadi. Kedepannya itu apa yang harus kami lakukan loh sebagai orang-orang yang kalian tunjuk di Bualemo sini. Perihal UMKM. Ya. Saran terbaik itu berhak dipilih oleh co-founder. Itu akan dipilih oleh co-founder. Saran terbaik akan kami bungkus sebagai penjawab yang terbenar. Ya. Karena itu dia dia berbentuk saran rujukan untuk kedepannya kita harus bagaimana untuk UMKM di Bualemo. Jadi saya harus Pak jelaskan Pak. Ya. Karena saya ini sebagai wakil rakyat. Ya. Jadi saya harus minta dari masyarakat apa yang harus kami lakukan. Walaupun misalnya kami tahu apa yang akan kami lakukan, tapi sepaling tidak masyarakat juga harus memberikan masukan kepada kami. Ya. Apa yang harus dibutuhkan oleh Jadi masyarakat. dua sisi. Jadi dua sisi. Ya, ya. Itu kalau ke depan itu lebih enak, itu kayak ada kotak saran tapi live digital. Iya. Untuk para pemimpin. Kayak yang kemarin-kemarin sempat Bapak buat kalau tidak salah itu masyarakat menyapa DPR tadi kita Ya. sempat ngomong Jadi tadi, Pak, begini, saya sejak dilantik kemarin itu memang waktu kita pertama rapat perdana itu membahas terkait dengan RIK. RIK itu artinya rencana induk kerja. Rencana induk kerja. Ya. Anggota DPRD. Dan pada pembahasan itu satu hal yang saya masukkan itu, dan kebetulan saya di Banggar, setelah itu saya anggarkan di tahun pertama saya di DPRD dan pembahasan anggarannya itu ada kegiatan DPR yang saya sarankan untuk dimasukkan dalam agenda kerja, yaitu 2 bulan sekali, berarti dalam 1 tahun itu 6 kali. Harapan kami 6 kali itu setiap 2 bulan di kecamatan A, kemudian 2 bulan per jadwal. Ya, per jadwal. Yaitu yang agenda yang kami namakan
rakyat bertanya, DPR menjawab. Weh, keren itu. Tapi hari ini, ya mohon maaf sekali lagi, ya mohon maaf, saya di Banggar saya sudah anggarkan itu. Tapi setelah saya cross check di Sekwan, Sekwan bilang sudah direalokasi. Refocusing. Ini lagi-lagi sudah 2 kali berturut-turut saya tanya, itu tetap mentoknya sudah direfocusing. Karena sekali lagi saya bukan mendiskreditkan fungsi penyelenggaraan pengawasan di DPR, tetapi sepaling tidak semua fungsi pengawasan yang ada muaranya tetap kami serahkan ke pimpinan. Karena terakhir yang mengeksekusi hasil dari evaluasi, hasil pengawasan kami di komisi, rekomendasinya kami sampaikan ke pimpinan yang akan menindaklanjuti. Betul. Ini juga ada pemikiran banding ini Pak dari salah seorang senior saya, Bung Abdurrahman Mopangga. Kemudian juga ada sahabat saya, ternyata ada kontrol dia di sebelah Kabupaten Bung Paris Japar. Walau labari, saya tunggu di sini antum. Dari mana kabar Pak Paris? Bung Kobra. Bung Kobra ini memang luar biasa. Itu sebantal dengan kepalanya saya juga beliau. Ini ada komen dari senior saya Bung Abdurrahman Mopangga. Itu masalah utama itu adalah merubah pola pikir sebagian besar petani jagung di Bualemo. Karena mereka sudah ketergantungan pada pengumpul jagung sebelumnya, sudah berhutang sebelum tanam. Kemudian makanya petani sudah tidak bisa langsung menjual hasil panen ke gudang jagung terdekat. Nah, disinilah political will pemerintah daerah sangat dibutuhkan. Setuju. Kemudian yang kedua, Bapak Bung Rinton. Saya tidak enak panggil Bapak ya, karena Bapak masih muda. Bung Rinton Bantahari. Dalam rangka pengembangan UMKM, apakah bisa difasilitasi dan diberikan rekomendasi oleh DPRD untuk bisa mendapatkan agunan pinjaman KUR di Bank Sulutgo? Jadi begini, saya mau jawab dua-duanya. Siap. Yang pertama dari Pak Mopangga, Abdurrahman Mopangga. Ini sangat bagus terkait dengan persoalan memang sebuah problem di Kabupaten Bualemo. Kita tidak bisa pungkiri bahwa petani kita itu hampir kurang lebih sekitar 63% ya, 65% dari jumlah masyarakat. Dari jumlah masyarakat yang ada di Kabupaten Bualemo. Dan sampai hari ini fenomena yang kita lihat bahwa sebelum panen masyarakat itu sudah terlilit dengan hutan. Ya, sudah ada pembicaraan di awal. Makanya dari itu saya setuju harus ada hadir intervensi pemerintah daerah di situ. Betul. Ya. Yang selama ini yang lebih tren dilakukan oleh pemerintah daerah, pembelian bibit jagung, pemberian pupuk. Saya pikir ini baik, tetapi sepaling tidak kita harus melakukan edukasi pendampingan. Betul. Yang harus menghilangkan dan mematahkan gerakan-gerakan para tengkulak ini. Jadi harus turun langsung dari pihak pemerintahnya. Karena petani juga saya lihat mereka ini maunya yang instan, yang cepat, yang cepat menghasilkan. Pemerintah daerah melakukan intervensi, maka permainan harga bisa dijawab. Ya. Itu. Tidak ada yang mempermainkan harga. Sehingga butuh edukasi dari pemerintah ke masyarakat itu langsung. Jadi keren sekali. Kemudian ini masukan-masukannya terkait dengan apa yang kedua ya? Tentang untuk pinjaman KUR, ada tidak rekomendasi untuk para pengusaha? Saya waktu kemarin berkunjung ke Palu ya, Kota Palu, kami Komisi 2, kami membawa Dinas Deperindakoop, Dinas Perindustrian dan Koperasi dan UKM. Kami ajak mereka, kemudian pokoknya semua mitra kami Komisi 2, kami ajak ke Palu untuk melakukan studi komparatif di sana, di mana ya kenapa saya menyarankan ke teman-teman Komisi 2 kita ke Palu. Kenapa saya memilih Palu? Karena Palu itu adalah pasca ketika selesai bencana tsunami kemarin, tapi pemulihan ekonominya cepat sekali, Pak. Dan itu kalau misalnya tidak percaya boleh berkunjung ke sana. Siapa yang tidak percaya ketika melihat Kota Palu luluh lantak dengan adanya tsunami. Tetapi ketika kita ke sana sekarang, itu luar biasa perubahannya. Ini berarti di sana jawaban pemerintah terhadap yang terjadi itu cepat. Cepat. Apa yang dilakukan? Itu masing-masing stakeholder dan semua yang pemangku-pemangku kepentingan di sana turun. Di sana itu yang membuat saya sangat terharu dan kenapa ini tidak diterapkan di Kabupaten Bualemo?
Di sana itu ada yang namanya CSR. Ya, biaya CSR dari bank-bank ya. CSR dibangun semua stang-stang itu, alokasi pariwisata, alokasi kaki lima. Oh ini sudah tertulis dibangun dengan CSR Bank Mandiri, Keren. dibangun dengan CSR BRI. Ya. Di kita mana yang seperti itu? Mana yang seperti itu? Memang benar, zaman Pak Rum kemarin itu CSR membangun ada berapa unit rumah yang ada di Bongonol situ ya. Ya. Nah, ada berapa unit rumah yang Pemukiman. dibangun, pemukiman. Itu dibangun dari dana CSR. Nah dari masyarakat itu sendiri Pak, apa bisa tidak? Saya atas nama masyarakat ingin melakukan pengajuan ke bank ini. Ada tidak dari DPRD ataupun pihak terkait yang punya kepentingan di situ juga sama-sama? Tolonglah pakai dana CSR. Itu bisa diurus atau gimana bisa Pak? sebenarnya, karena CSR itu kan for corporate. Apa namanya? Corporate. Corporate. Ya. Sosial ya. Sosial, ya. Social responsibility. Ya. Corporate responsibility. Jadi ini kan kepentingan untuk kemasyarakatan. Masyarakat. Kalau sepanjang itu untuk membantu kebutuhan masyarakat, kenapa tidak? Cuma yang persoalannya di kita rata-rata, dan bahkan kemarin saya yang menyoroti di Komisi 2, saya mohon maaf, kasihan Pak Didin Lamusu sebagai Dinas Pangan waktu itu, akibat saya yang menyoroti terkait pemanfaatan CSR, dia diberhentikan, dinonjobkan oleh Bupati Darus Meridu. Itu internal ya, internal ya. Saya justru melihat kalau di kita CSR ini sudah dijadikan sebagai komoditi politik penguasa. Itu out of the scan teman-teman ya. Ya. Itu sudah urusan bapak-bapak di sana lah. Cuma untuk ini harus bentuk edukasi ke masyarakat. Harus dibuka. Kenapa di daerah lain bisa? Ya. Bahkan yang saya lihat, saya ke dinas Deperindakob dan bahkan di perizinan, setiap yang mengajukan uang permohonan kredit ke bank terkait CSR, mereka harus ada rekomendasi dari dinas koperasi di sana. Wih, keren. Luar biasa di sana. Jadi ada sinkronnya antara bank dan pemerintah dinas daerah koperasi dan daerah. Secara Bisa. tidak langsung masyarakat itu bisa melobi dana-dana CSR di bank. Itu. Jadi diambil dari dana CSR itu di Kota Palu itu. Ya. Tapi mereka yang bisa menerima bantuan atau pinjaman dari dari bank itu harus ada rekomendasi dari dinas koperasi. Oh, jadi untuk infonya lebih bagus itu ke bank gimana mau mengajukan untuk dana CSR. Ini masyarakat langsung loh yang tanya. Gitu. Jadi sudah terjawab ya dari Pak Rinton. Pak Rinton Bantahari ini salah seorang calon narasumber ke depan yang akan kita tunggu di sini. Beliau adalah pengusaha baliho satu-satunya di Paguyaman. Jadi orang yang mau cetak semua larinya ke dia. Ini saya lihat ini semua terobosan-terobosan inovasi baru ini kebanyakan datangnya dari Paguyaman. Insya Allah. Akan ada satu warning Pak. Hati-hati Paguyaman mau bangkit duluan. Saya justru berharap kalau ke depan lagi Paguyaman harus menjadi orang nomor 1 lagi. Insya Allah. Saya itu Pak. Persoalan apakah Bung Indra ya? Amin. Kenapa tidak? Ya. Saya justru mendorong. Saya selalu melihat seseorang melihat sesuatu itu selalu melihat dengan objektif. Betul. Kalau dia punya potensi, kenapa kita tidak dukung? Betul. Jadi ini ada satu kesempatan terakhir untuk Pak Riko sebagai closing statement kita malam ini berupa motivasi dan harapan. Ya. Terima kasih di akhir pertemuan kita pada malam ini untuk para netizen. Di akhir sebagai statement closing statement saya pertama menyampaikan kepada Bung Indra dengan Bung Nopal, saya berharap channel ini bisa kita kembangkan bersama. Saya secara pribadi saya akan membackup kalau ini kita akan kembangkan. Yang kedua, saya berharap ini juga menjadi sebuah channel yang menjadi edukatif terhadap masyarakat, terhadap informasi-informasi daerah secara universal tanpa mendiskreditkan sesuatu tidak orang-orang tertentu apa semua. Kita umum saja. Tujuan kita utama adalah perbaikan daerah ini. Perbaikan daerah. Jadi mungkin seperti itu Bung Indra. Oke, terima kasih. Jadi mulai dari awal pembicaraan ini kita tidak sadar sudah 1 jam lebih. Karena kenapa?
Sebenarnya masih banyak yang ingin saya ngomong dengan Bang Riko ini, Nah, karena apa namanya, dari semua cerita itu memotivasi. Ya. Saya sebagai katakanlah sebagai pemuda milenial yang suka dengan perkembangan dan inovasi daerah, ini merasa tertantang dengan cerita-cerita seperti itu. Jadi teman-teman netizen yang sementara menonton, ini PR kita bersama. Bolemo kita mau buat Ya, apa? mau buat apa? Kita mulai dari diri kita sendiri. Ya. Dan yang pertanyaan terakhir dan berupa tantangan, apa kontribusi Anda terhadap daerah? Itu yang paling utama. Karena kemarin juga sempat saya berpikir itu Pak Riko, bagaimana cara untuk memutus ataupun mengurangi angka pengangguran di Bolemo. Jadi saya sudah masukkan lewat jalur admin forum jual beli area Paguyaman, itu hampir 50.000 anggotanya kami. Itu rata-rata itu keluhan mereka itu adalah sistem delivery. Ya. Masa di Kota Gorontalo, jangankan Kota Gorontalo, Kapgor saja mau pesan apa saja tinggal one click. Jadi one click itu mereka datang, antar semua. Saya masukkan ke Bolemo. Harus buat itu. Saya sudah masukkan ke Bolemo Bung itu. Indra punya teman saya. Ya, ini. betul. Saat ini sekarang Ah, ah. dia dari Mojokerto dan kurang lebih sudah hampir 2 bulan di sini. Ah, ah. Dia awalnya hampir 1 bulan di Bolemo, saya kasih tinggal di kos-kosan Pak Aswan. Pak Aswan. Ya. Nah, ternyata dia setelah dapat kos-kosan di kota Gorontalo. Saya mau ajak ulang ke sini ke Bolemo, dia nggak mau lagi. Dia Alasannya, Pak? biar aja. Ada kalau di sini saya nyaman. Semua walaupun sudah tengah malam, apa saja yang saya pesan cepat ada. Ya, cepat lagi. Nah, inilah yang terobosan inilah yang saya impikan dan saya minta kepada anak-anak muda milenial seperti Bung Indra ini ya untuk melakukan inovasi seperti itu. Ya. Kemarin saya terus terang ada anak-anak muda saya berikan sport. Mereka menggagas buah ojek online di Bolemo. Ya, sama. Tapi itu sampai Ah, ah. saat ini dan bahkan modal saya kasih. Ya. Tapi saya tidak tahu kenapa itu tidak jalan. Ini bisa saya jelaskan sedikit ini, Pak. Ini kemarin sudah mau usia setahun ya dengan ini ya. Itu kami sudah masukkan dengan harapan ini konsumen ataupun pelaku UMKM-nya terbantu dari segi kecepatan. Ya. Kemudian yang kedua pelayanan. Ya. Karena otomatis orang-orang yang kami rekrut jadi karyawan itu dia harus melewati beberapa fase. Ya. Jadi servisnya senyum salam sapa Iya, itu iya. harus ada. Nah, kembalinya ke masalah konsumen itu sendiri. Di Bolemo atau pada khususnya ini di wilayah sini rata-rata karakter masyarakat masih ingin ongkir gratis. Itu masalah yang paling Tapi utama. kita harus bangun, Ya. kita harus rintis karena tidak ada yang membuka satu usaha itu langsung jadi, melejit, betul. ya. Dari berproses Pasti macam berproses dulu, Pak Riko ya. tadi bilang, Iya, weh, iya. keren sampai Iya. 4 unit bus sekarang Pak ya? Iya. Alhamdulillah. Jadi itu teman-teman, itu beberapa cerita maupun motivasi kita pada malam hari ini. Jadi saya ucapkan terima kasih kembali pada Pak Riko yang Iya, terima sudah kasih memberikan sama-sama, Bung Indra, kesempatan Bung Gopal. sebagai narasumber. Wes, Jadi narasumber ke keren depan ya. saya berharap Ya. ini studio ini bisa kan dipindahkan misalnya ke warkop yang ada di Tilamuta. Insya Kita Allah. pindah-pindah. Ya. Karena sekarang ini saya lihat di Batu Moito juga sudah ada warkop tempat ngumpul-ngumpul anak-anak muda. Ya, betul. Di dekat Alfamart situ. Ya, kalau tidak salah ada sahabat saya di situ dengan sebutan warung sosial. Dia Iya. nonton malam ini. Iya. Kemudian juga saya lihat di Mananggu Bung Pikir sudah menggagas juga. Ya. Itu bagus sekali tempatnya itu, saya sudah pernah ke sana. Ya, dapat Jadi, karaoke juga. Iya. Saya ditunggu di sana juga. Kita artinya membuka ruang dialog kepada Betul. semua masyarakat supaya kita bisa mendapatkan apa sih kebutuhan masyarakat, apa sih maunya masyarakat. menyentuh langsung. Menyentuh langsung begitu. Keren sekali itu teman-teman. Ya. Pokoknya kita doakan insya Allah Pak Riko Dan beserta yang lebih tim penting kerja ya. begini, Bu Indra. Saya lebih suka kita di lembaga DPR ini dikritik supaya kita tahu apa yang harus kita lakukan. Kritik Kalau tidak membangun. ada kritikan dari masyarakat bahwa yang saya khawatir teman-teman di DPR juga tertidur. itu jadi teman-teman. Jadi saya lebih ya. suka dikritik ya. Jadi tapi kritiknya harus Ya, kritik harus membangun, membangun, apalagi ya. kritik yang ada juga solusinya ke Iya, depan. gitu. Dan itu akan jadi satu basic idea untuk ke Ya. depan kita harus ngapain. Wah. Ya. Jadi teman-teman ditunggu. Ini kalau saya lihat sendiri dari Pak Riko itu menghilangkan sekat antara beliau sebagai apa dan Anda sebagai masyarakat. No sekat selama Iya, itu nggak ada. berbentuk konfirmasi membangun ataupun Iya. informasi membangun untuk daerah. Jadi saya rasa itu saja. Saya atas nama Indra dan tim bertugas yang di balik layar ada Bung Nurvan dan ada Nurvan, narasumber iya. yang sangat saya hormati pada malam hari ini. Ya, sama-sama. Bung Riko, kami undur diri pada kesempatan malam hari ini. Jangan lupa semua bisa jadi narasumber dengan catatan satu. Siap bawa potensi dan inovasi untuk daerah tercinta kita, Bolemo. Iya. Tetap semangat berkarya, tetap semangat berdagang.